avspärrningen. Film dibuka oleh cuplikan mengerikan ketika penderitaan seseorang dijadikan sebuah tontonan yang berbayar. Dan kalau sudah bicara tentang konsep seperti ini, berarti si pembuat video dan penonton sama-sama punya jiwa psikopat. Dan inilah kemudian kita beralih ke pasangan kekasih Lina dan Martin yang sedang menemani persiapan pernikahan teman mereka yang bernama Laston. Dan karena tema pernikahan Laston pengen ada teler-telernya, ia menugaskan kedua temannya ini untuk membeli sarita kokak sebanyak-banyaknya. Linda dan Martin bela-belain OTW melewati perbatasan hanya untuk membeli minuman abok di negara Swedia. Karena semua orang sudah tahu cuma di Swedia lah minuman itu dijual bebas dengan berbagai varian rasa dan tingkat deleng yang berbeda-beda. Martin langsung menghubungi Laston setelah belanja minuman abok dalam jumlah yang banyak. Lalu saat Lina sudah datang, mereka pun cus kembali ke Norwegia. Setelah cukup jauh OTW, Laston melihat kabar adanya razia polisi di perbatasan. Di mana razia ini katanya sedang menjaring para pengedar minuman abok yang melintasi perbatasan. Kabar ini membuat Martin dan Lina khawatir, apalagi mereka membawa banyak sarita kokak. Tak lama kemudian baterai HP Martin lobet dan dimeriahkan sinyal HP yang perlahan menghilang. Det är inte så att vi hamnar i fängelse. Är du rädd för att politiet ska komma och ta dig? Belum juga nyampe perbatasan, seorang polisi sedang standby untuk menghadang pengendara yang lewat. Mereka panik dong, apalagi ketika Pak Pol sedang menuju mereka. God kväll. Kommer att bli stående ett par timmar. Ternyata ini cuma penutupan jalan biasa akibat adanya insiden kecelakaan. Lalu Pak Pol menyarankan agar menggunakan jalan alternatif yang nantinya juga nyambung ke perbatasan. Pak polisi yang bernama Gunnar ini memberitahu bahwa selain membingungkan, jalur yang akan mereka lalui sering dilewati para penjahat kelas kakap. Lalu Gunnar menyarankan singgah dulu di sebuah pom mini, tempat di mana temannya akan menunjukkan jalan tercepat menuju perbatasan. Mereka akhirnya melewati jalur alternatif yang jarang dilewati apalagi oleh angkot. Kemudian mereka mengikuti saran Gunnar dengan mencari seseorang yang bisa menunjukkan rute yang benar. Tapi entah kenapa pom bensin ini begitu sepi dan cuma dipenuhi mobil-mobil bekas. Den är fet. Si pemilik pom bensin ujug-ujug motoin tembolok Lina sambil pamerin HP barunya. Tapi meskipun kelakuannya aneh, pria bernama Bosse ini begitu antusias nunjukin jalan yang harus dilewati oleh Martin. Hej! Meskipun ragu, mereka tetap melewati jalan tanah sesuai arahan Bosse. Sementara Lina masih gak terima dengan kelakuan si penjaga pom tadi yang dengan lancang motoin nenen miliknya. Tapi menurut Martin, ngapain baper, toh Lina sudah biasa motoin body sendiri dan lanjut posting di sana sini. Ban mobil tiba-tiba bocor padahal mereka sedang berada di jalanan hutan. Di saat itu pula Lina merasakan sesuatu yang seolah sedang memperhatikannya. Lina merasakan adanya sesuatu yang baru saja lewat. Namun ia merasa mungkin itu mah cuma perasaannya saja. Lalu setelah beres mengganti ban, Martin mendengar kebocoran lagi dari ban yang berbeda. Dan ternyata itu karena sebuah paku yang masih nyocol pada ban. Ja, vad gör vi nu då? Martin, vad gör vi nu? Martin katanya akan kembali ke pom bensin yang mungkin cuma 10 menit perjalanan dari sini. Ia pun menyuruh Lina menunggu selama Martin minta bantuan kepada Bosse. 10 minuter, okej?
Martin? Si Martin katanya akan ngasih tekokak drink kepada Bosse kali aja pria itu mau membantunya menambal ban. Sementara Lina lanjut baca buku yang biasa dibaca para ciwi yang hamil di luar stadion. Terjawab sudah apa yang menyebabkan kedua ban mobil Martin bocor. Ia pun curiga seseorang memang sengaja membuat jebakan seperti ini. Namun penemuan ini tidak menyurutkan niatan Martin untuk menemui Bosse. Sampailah Martin di tempat Bosse yang merangkap sebagai bengkel mobil. Tapi sayangnya Martin tidak menemukan keberadaan Bosse. Di waktu yang sama, Lina yang kebelet ngompol bingung harus nyetandar dua di mana. Cuma daripada keburu ngompol dan mancaura kemana-mana, Lina memberanikan diri keluar dari mobil. Saat Lina mendengar kedatangan seseorang, Martin nekat menjebol bengkel untuk mendapatkan cairan penambal ban. Tapi tiba-tiba ia mendengar tangisan seseorang dari sebuah ruangan. Lalu ketika Martin cek, itu adalah rekaman seorang wanita yang sedang disekap. Lina keburu datang ketika Bosse menuduh Martin mau maling semprotan penambal ban. Tak lama kemudian Gunnar pun datang setelah mendapat sinyal SOS dari bengkel Bosse. Tapi untungnya Gunnar berhasil menenangkan Bosse yang dikenal sebagai pria temperamen. Det är inte mig du ska be om ursäkt. Singkat cerita, Martin berhasil mendapatkan benda yang ia butuhkan. Lalu Gunnar mengingatkan agar jangan sungkan memanggilnya jika Martin dan Lina membutuhkan bantuan. Lalu setelah Gunnar pergi, Lina menceritakan kelakuan Bosse yang sempat ngintip dan merekam dirinya sewaktu ngompol. Lina pun kecewa karena belum puas menghajar pria tua itu. Sebuah kamera terpasang dan telah merekam nasib apes yang dialami Martin dan Lina. Sementara mereka kini bisa melanjutkan perjalanan pulang setelah Martin memperbaiki kebocoran ban. Går det greit, eller? Lina tidak habis pikir Bosse sampai senekan itu demi mendapatkan rekaman bodi dan temboloknya. Tapi menurut Martin gak usah terlalu dipikirin, yang penting mereka bisa kembali pulang dengan selamat. Lagi-lagi perjalanan mereka terganggu oleh keberadaan seseorang yang berdiri di tengah jalan. Martin pun benar-benar emosi karena menganggap itu adalah Bosse. Hallå? Ternyata itu adalah seorang wanita bernama Lotta yang sedang dalam keadaan syok berat. Lalu tiba-tiba datanglah Gunnar yang membawa info bahwa jalan utama sudah kembali dibuka. Gunnar pun katanya kenal betul siapa itu Lotta, yang merupakan pecinta narkoboy yang selalu berusaha kabur dari rumahnya. Kemudian Gunnar menghubungi keluarga Lotta yang selama ini cuma tinggal bersama kakek dan neneknya. Oh ya, anterin ke rumah, Pak. Bra, vi ses sen. Gunnar meminta Martin dan Lina agar ikut bersamanya. Alasannya sih untuk jadi saksi atas kejadian ini. Aneh sih memang, tapi ya mau gimana lagi, Martin dan Lina pun terpaksa menuruti perintah Pak Sheriff. Martin dan Lina tidak menyangka ada sebuah rumah gedong di kawasan hutan seperti ini. Tapi karena tidak ada yang menjawab panggilan mereka, Gunnar mengajak untuk langsung masuk saja ke rumah si emak. Okej. Si emak berterima kasih karena seminggu ini saja Lotta sudah 2 kali kabur dari rumah. Ditambah lagi suaminya tidak berguna karena sering lumpuh, ia cuma bisa polor. Guds vägar är outrannsakliga. Ja. Ja, de är lite speciella, rostorparna. Gunnar meminta maaf karena kejadian ini perjalanan Martin dan Lina jadi terganggu. Lalu ketika Pak Pol sudah pergi, tiba-tiba mobil Martin mendadak mogok. Martin, jag
klarer ikke mer. Lina sudah muak dengan masalah yang terus datang dan mengganggu perjalanan pulang mereka. Lalu Martin menyarankan agar kembali ke rumah si emak. Syukur-syukur beliau punya kenalan tukang bengkel. Du, Skal ikke bare NAF spore opp samtalen, da? Si emak begitu ramah menyambut mereka yang sedang kesusahan. Lalu menurut si emak, ngapain repot-repot mencari tukang bengkel? Toh ia punya anak seorang montir. Kemudian si emak mengajak mereka untuk menunggu anaknya yang sebentar lagi akan pulang. det ville vært godt, det. Ja. Har du med deg telefonen din? Martin katanya harus menghubungi Laston karena minuman pesanannya bakal makin telat sampai. Lalu ia menyuruh Lina menunggu selagi Martin mengambil HP yang ketinggalan di mobil. Hallo? Laston yang kebetulan menelepon akhirnya tahu akan nasib apes yang dialami oleh Martin. Lalu ketika asik ngobrol, seseorang yang misterius lewat di dekat mobil Martin. Skal jeg komme og hente dere nå? Nei, du trenger ikke det. Hva faen er det også? Greit, da. Hei. Martin melihat seorang pria yang sedang menuju belakang rumah si emak, di mana pria tersebut sebenarnya adalah anaknya si emak yang baru pulang. Lotta menyuruh Martin segera pergi tanpa menyebutkan apa yang terjadi. Lalu ketika pria itu keluar, Martin berusaha menemui Lotta lewat pintu belakang. Kali ini Martin menemukan perangkat streaming yang memperlihatkan korban penyekapan. Bahkan ia menemukan banyak rekaman CCTV termasuk rekaman Lina yang kini masih ngobrol dengan si emak. Lina bisa mendengar suara gedebrak dari pelarian Martin yang malah terjatuh. Hingga sosok bertopeng itu pun berhasil menangkap Martin. Sementara Lina sudah kehabisan topik untuk ngobrol panjang lebar dengan emak-emak. Ditambah lagi si Abah dari tadi cuma bengong dan pelangap-pelongo seperti orang kena tetelo. Lina tidak menyangka gening anak si emak itu teh adalah Bose. Ia pun meminta maaf atas kesalahpahamannya sewaktu mereka ada di bengkel. Lalu dengan gaya sok mimpi yang sempurna, Bose meminta Lina keluar untuk menemui Martin yang katanya sudah menunggunya di luar. Jeg venter på deg. Ok. Singkat cerita, Lina yang baru sadar melihat nasib Martin yang sudah babak belur penuh luka. Dan asal kalian tahu guys, Lina dan Martin kini menjadi model dari streaming psikopat untuk menghibur para psikopat mancanegara lewat situs psikopat.com. Bahkan tersedikit yang rela bayar mahal untuk request perlakuan apa yang harus dilakukan terhadap para korban. Lina kini sadar apa yang sedang menimpa ia dan pacarnya. Ia pun tidak menyangka bisa jadi korban keluarga si emak yang ia pikir semuanya berjiwa psikopat. Diam-diam Lotta akan mengeluarkan Lina dan Martin dari tempat ini. Lotta pun sebenarnya bukan cucunya si emak, melainkan korban penculikan juga seperti Lina. Martin yang diikat pakai rantai dan gembok gak mungkin bisa mereka selamatkan. Kemudian Lotta mengajak Lina kabur lebih dulu untuk mencari bantuan. Lotta akan menggunakan kunci yang pernah ia gunakan untuk kabur. Tapi sialnya keluarga si emak sudah mengganti kunci gembok di pintu belakang. Kemudian Lina mengajak Lotta untuk melewati pintu utama saja, sekalipun harus berhadapan dengan keluarga si emak. Lina terpaksa meninggalkan Lotta demi bisa mendatangkan bantuan. Akan tetapi psikopat bertopeng tidak akan membiarkan Lina kabur begitu saja.
Dikira sulit, ternyata gak perlu skill khusus untuk menumbangkan si pria bertopeng yang tak lain adalah Bosse. Tapi baru juga mau kabur, pintu ke ruang utama ternyata sudah dikunci juga. Dalam keadaan terjebak, Lina akan kembali berusaha kabur lewat pintu belakang. Tapi sebelum itu ia harus mencari alat yang bisa menjebol kunci gembok. Lina menyuruh Laston untuk segera menghubungi polisi dan menjemputnya di kediaman keluarga si emak. Lina pun detail menyebutkan alamat rumah si emak, tempat di mana para korban lainnya disekap. Oke. Panggilan langsung terputus akibat gangguan sinyal. Sinyal weh! Kom ut! Lina akhirnya berhasil keluar dan tinggal menuju jalan utama. Akan tetapi Bosse melihat pelarian Lina dan tidak akan membiarkannya kabur semudah ini. Rupanya di hutan ini sudah terpasang banyak jebakan untuk para sandera yang mau kabur. Bahkan Lina melihat banyaknya kamera yang akan terus memantau pelariannya. Di tengah pelarian Lina, kita beralih ke seorang salesman Coca drink, produk minuman unik yang terasa dingin di botol tapi akan mendadak panas saat dicangkir. Lalu datanglah Lina yang memaksa pria ini agar meminjamkan HP untuk menghubungi Laston. Lina bergegas kabur setelah melihat kebrutalan Bosse yang telah menghabisi orang. Dan untungnya gak perlu waktu yang lama, Sheriff Gunnar akhirnya menemukan Lina. Lina menceritakan apa yang terjadi, terutama kelakuan keluarga si emak yang di luar Nurul. Gunnar heran dong, karena menurutnya keluarga si emak selama ini selalu terlihat baik di hadapannya. Lalu untuk memastikan perkataan Lina, Gunnar membawanya kembali ke rumah si emak sekalian untuk menjemput Martin. Ja! Dengan gagahnya Gunnar mengeluarkan senjata untuk mencari keberadaan keluarga si emak. Lina pun merasa lega karena ditemani sosok pengayom masyarakat. Si emak dan keluarganya ketakutan akan kedatangan Gunnar si polisi double. Karena selain otak dari streaming psikopat, Gunnar adalah anak pertama si emak yang sejak dulu berjiwa psikopat. Gunnar benar-benar marah karena dalam sehari saja, dua sandera mereka sempat kabur dari ruang basement. Terlebih Gunnar takut jika sampai ada yang benar-benar kabur, bisnis streaming psikopatnya bakal keendus oleh polisi lain. Sementara si emak tidak bisa berbuat banyak karena jangankan ngurus sandera, ngurus lakinya yang lumpuh saja ia mah sudah kewalahan. Bosse meminta Gunnar untuk jangan terlalu kasar sama orang tua mereka. Tapi bukannya menjadi tenang, Gunnar malah meluapkan unek-uneknya yang dari dulu selalu dianaktirikan oleh orang tua mereka. Bahkan ia menyalahkan ayahnya yang sedikit pun gak berguna dan hanya jadi beban si emak saja. Bosse auto meninggoy setelah kehantam peluru nyasar dari kakaknya sendiri. Tapi bagi si emak semua kekacauan ini adalah akibat dari kelakuan Lina. Si emak akhirnya menyusul kepergian Bosse yang sudah lebih dulu di alam baka. Kemudian Lina berniat kabur bersama Lotta menggunakan mobil Gunnar. Tapi sebelum itu ia harus mencari kunci mobilnya terlebih dulu. Saat cibi-cibi menuju mobil, Laston pun kini sudah berada dekat dengan rumah si emak. Sementara Lina dan Lotta bergegas kabur setelah kunci mobil Lina dapatkan. Laston yang ternyata membawa pistol menyuruh Gunnar untuk menurunkan senjata. Tapi bukannya nurut, Gunnar malah mengaku sebagai polisi yang sedang menindak kejahatan. Laston yang tidak tahu apa-apa jelas bingung, ditambah lagi Lina tidak bicara sepatah kata pun. Stop! Oke. Mereka sama-sama terkena tembakan meskipun pistol Laston adalah pistol mainan. Lalu saat Gunnar akan mengambil pistolnya lagi, Lina berhasil lebih dulu mendapatkannya. Jag har ingenting med det här att göra. Skjut!
Nej, det vill du inte. För att ta reda på vad fan de håller på med. Skilliga månader här uppe. Lina akhirnya berhasil menghentikan kelakuan psikopat Gunnar bersama keluarganya. Dengan bantuan Laston, mereka pun bisa mendatangkan polisi untuk membereskan sisa kekacauan di rumah si emak. Mulai dari menyelamatkan Martin, tangkap suaminya si emak, sampai menyita rekaman video yang menjadi korban keluarga si emak sebelum-sebelumnya. Dimulai dengan aksi Gunnar yang mencari para pengendara. Ia memanfaatkan jalanan hutan untuk menjebak calon korbannya. Gunnar pun paling dominan di keluarganya, padahal dulunya ia adalah sosok anak pertama yang selalu dibedakan dengan Bose. Dan dengan modal sakit hatinya itulah Gunnar menjadi sosok yang bengis dan menjadi pemimpin di keluarganya sendiri. Tapi setelah sekian lama menjalani streaming psikopatnya, Gunnar kena apesnya juga saat menjadikan Lina sebagai Sandra. Karena berkat perjuangan Lina lah karir psikopat keluarga Gunnar akhirnya kandas. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.